Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Manajemen Informatika, akan mendemokan tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Donasi dan Keuangan di Yayasan Baiti Janati Bululawang. Sebelum kami mendemokan program, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada rekan saya, yaitu Muhammad Misbahul Ulum dengan NIM 18317100136. Kemudian saya sendiri, yaitu Winandir Kusuma dengan NIM 18317100020. Kemudian terdapat pembimbing utama dan pembimbing pendamping kami, yaitu pembimbing utama Bapak Lukman Afandi Eskom MMSI dan pembimbing pendamping kami yaitu Bu Anissa Taufika Firdausi STMT. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah membimbing kami hingga sampai saat ini. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai alur program dari sistem kami. Nah, untuk mengakses sistem kami, yang pertama yaitu adalah kita harus menginputkan URL pada browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, atau yang lainnya, yaitu dengan mengetikkan baitijanati.egz/beranda. Kemudian setelah menginputkan, maka akan tampil pada halaman beranda. Pada halaman beranda, yaitu adalah halaman utama atau halaman awal pada halaman website kita. Kemudian di halaman beranda terdapat sejarah Baiti Janati, kemudian tujuan Baiti Janati, lalu ada kegiatan kami, kemudian ada kata-kata bijak, kemudian ada sebuah kayak pertanyaan mengenai cara donasi di Baiti Janati. Lalu kita akan masuk ke halaman profil. Pada halaman profil sendiri, yaitu terdapat sejarah Baiti Janati, kemudian terdapat kondisi anak didik, kemudian terdapat daftar mitra berbagi yang melakukan kerjasama dengan Baiti Janati. Kemudian kita selanjut ke fitur berita dengan mengklik berita pada atas halaman website. Pada halaman berita sendiri yaitu menampilkan mengenai berita-berita yang ada pada Baiti Janati. Untuk membaca berita lebih detailnya, kita dapat mengklik baca. Kemudian akan tampil data berita, ada judul, ada deskripsi berita. Kemudian pada bagian kanan terdapat daftar berita terbaru yang telah diperbarui oleh pengurus Baiti Janati. Kemudian kita masuk ke halaman anak didik. Pada halaman anak didik, di sini merupakan halaman untuk melihat daftar anak didik yang berada pada Baiti Janati. Di sini terdapat jumlah dari anak didik sendiri, terdapat laki-laki, perempuan. Kemudian berikut merupakan contoh dari daftar anak didik yang berada di Baiti Janati. Jika mau ingin lanjut ke halaman selanjutnya, maka dapat mengklik tombol 2 ini untuk lanjut. Kemudian kita masuk pada bagian laporan. Pada bagian laporan ini, pengunjung dapat mengunduh laporan keuangan dan laporan donasi dari Baiti Janati itu sendiri. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti laporan pemasukan keuangan, laporan pengeluaran keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, dan laporan pemasukan donasi non keuangan. Kita mencoba untuk mengunduh laporan pemasukan keuangan. Untuk lebih lanjut, kita akan diarahkan ke halaman memfilter halaman laporan pemasukan keuangan. Nah, pada halaman ini kita dapat melakukan unduh laporan sesuai dengan keinginan kita. Terdapat seperti filter tanggal, berdasarkan bulan, dan berdasarkan tahun. Kita akan mencoba pada bagian tahun. Kita pilih 2021.
Nah, kemudian kita akan diarahkan pada halaman untuk melihat laporan. Nih, di sini terdapat data-data pemasukan laporan dari Baiti Janati itu sendiri. Nah, untuk mengunduh, nanti arahkan ke download ini sendiri. Untuk mekanisme yang lainnya sama, hanya perbedaannya merupakan data yang diambil dan atau diinginkan oleh pengunjung. Kemudian kita masuk ke halaman kontak. Di halaman kontak sendiri yaitu menampilkan daftar pengurus yang berada pada Baiti Janati dan nomor telepon, email, dan lokasi Baiti Janati itu sendiri. Kemudian kita akan masuk fitur registrasi. Nah, di sini fungsi registrasi adalah untuk pengunjung yang ingin melakukan atau mendaftar sebagai member agar bisa berdonasi pada Baiti Janati. Sebelum masuk ke register, juga terdapat fitur lupa password. Nah, ini fungsi lupa password adalah untuk ketika akun yang member yang sudah memiliki tetapi lupa password, maka member dapat menginputkan email untuk mereset passwordnya. Kemudian kita langsung saja melakukan registrasi sebagai donatur. Semisal saya menginputkan email saya winantrikusuma27@gmail.com, kemudian dengan password 1234134, kemudian mengklik registrasi akun. Kita menunggu sebentar. Nah, kemudian setelah menginputkan email dan password, maka terdapat notif dan kita diarahkan pada halaman login. Selamat, akunmu telah berhasil dibuat dan segera aktifkan akunmu. Kemudian kita harus membuka email kita untuk mengaktifkan akun kita, karena kalau tidak diaktifasi maka tidak bisa login. Kemudian saya sudah masuk pada halaman email saya untuk mengaktifkan, klik untuk memverifikasi akunmu, lalu kemudian klik aktif ini. Nah, kemudian setelah diklik aktif, maka akan menampilkan notif selamat winantrikusuma27@gmail.com telah diaktifkan, silakan login. Nah, itu artinya akun saya sudah dapat terregistrasi dan bisa login sebagai donatur. Kemudian saya akan menginputkan email yang saya buat tadi. Nah, berikut merupakan halaman utama dari halaman donatur, yaitu pada halaman beranda. Nah, terdapat deskripsi sendiri untuk berfungsi untuk mengetahui fungsi-fungsi fitur yang ada di Baiti Janati. Nah, kemudian terdapat profilku. Di sini donatur atau member dapat melakukan ubah password maupun mengedit profilnya. Nah, di sini terdapat untuk halaman profil, dapat mengedit nama dan foto profil. Kemudian kita lanjut ke halaman ubah password. Di sini donatur atau member dapat mengubah password yang diinginkan. Kemudian terdapat riwayat donasi transfer dan riwayat donasi tunai. Ini masih kosong karena akun baru dibuat dan belum pernah melakukan transaksi donasi. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan transaksi pada donasi transfer. Kita yang pertama yaitu menginputkan nominal yang kita akan donasikan. Kita sebagai contoh, saya menginputkan 100.000 rupiah. Nah, untuk yang kolom berdoa di donasi ini,
Ini bersifat opsional, jadi bisa diisi atau tidak. Saya akan mencoba mengisinya. Semoga. Kemudian untuk melakukan transaksi selanjutnya, kita harus mengklik donasi sekarang. Nah, kemudian akan muncul halaman baru, yaitu berupa jumlah dari yang kita inputkan, kemudian ada informasi pelanggan, yaitu saya sendiri. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita diarahkan untuk memilih metode pembayaran yang kita lakukan. Ada ATM transfer dan Indomaret. Saya akan mencoba untuk ATM bank transfer. Di sini ada beberapa bank untuk yang saya pilih. Saya akan memilih, semisal saya memilih BRI. Kemudian di sini ada cara pembayarannya melalui beberapa metode. Kemudian saya melihat nomor rekening. Nah, di sini kan ada nomor rekening untuk melakukan pembayaran. Kemudian saya mengklik mohon selesaikan pembayaran. Kemudian akan menampilkan transaksi berhasil diproses. Lalu silakan segera melakukan pembayaran. Di sini statusnya masih pending karena belum dibayarkan. Kemudian kita mengklik detail. Nah, di sini ada VA number sebagai alat pembayarannya, kemudian juga ada panduan pembayaran apabila tidak mengetahui cara pembayarannya. Nah, kemudian ini seperti ini contoh panduan pembayaran yang ada pada Bank BRI. Kemudian saya langsung saja ke halaman detail ini. Nah, karena ini masih dalam tahap pengujian, maka saya menggunakan simulator untuk melakukan pembayaran pada donasi yang saya lakukan tadi. Kita dapat mencari pada halaman browser BRI Virtual Account Mitran Payment Provider. Nah, di sini ada kolom untuk menunjukkan virtual account number kita. Di sini juga ada di payment pack ini ada pilihan alat pembayaran, tapi kita sesuaikan dengan pembayaran yang kita pilih. Kemudian saya mengcopy VA number yang kita dapat dari sistem. Kemudian kita menginputkan, kemudian kita klik inquire. Nah, di situ terdapat jumlah nominal yang harus dibayarkan, kemudian data diri saya, yaitu hamba Allah, kemudian saya mengklik P. Nah, kemudian akan muncul notif payment sukses. Nah, kemudian saya akan melihat pada halaman detail yang tadi, yang statusnya awalnya pending karena belum terbayarkan. Kemudian saya refresh websitenya, maka statusnya akan berubah sukses karena donasi yang telah saya lakukan, telah saya bayarkan melalui simulator tersebut. Nah, ini kan terdapat status sukses pada halaman riwayat donasi transfer. Untuk halaman selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Misbahul Ulum. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang aktor pengurus dan admin. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu aku aktor pengunjung website dan member untuk melakukan donasi. Sekarang saya langsung saja login menggunakan akun pengurus. Nah, di sini sudah login, yaitu akun pengurus dari yayasan. Apa itu pengurus? Pengurus itu yaitu yang tugasnya mengatur semua
mengelola semua donasi dan keuangan dari yayasan. Jadi seluruh aktivitas donasi dan yang berhubungan dengan keuangan dikelola oleh pengurus. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada profilku yang cara kerjanya sama dengan yang tadi. Untuk mengelola akun profil, ada pemasukan transaksi donasi tunai, yaitu fitur yang melaporkan, yang menunjukkan data transaksi donasi tunai. Nah, di sini pengurus bisa melakukan menambah data. Donasi tunai itu apa? Donasi tunai itu adalah misal ada donatur yang datang langsung ke yayasan. Misal orang tua datang langsung ke yayasan untuk melakukan donasi, yaitu bisa dengan uang, bisa dengan barang, dan lain-lain. Saya langsung coba saja tambah donasi tunai. Nah, di sini ada form, yaitu data donaturnya. Pilih nama donatur. Ini adalah akun donatur yang sudah register tadi. Apabila ada akun yang belum register, bisa ditambahkan sendiri oleh pengurus. Jadi, saya ke halaman donatur dulu untuk menambahkan akun donatur yang belum mempunyai akun. Langsung saja, misal saya tambahkan. Ini untuk donatur yang datang langsung ke yayasan. Misal saya tambahkan Faris. Nah, data akan tertambahkan. Nah, jadi terakhir loginnya belum pernah, karena ini akunnya dibuatkan langsung oleh pengurus. Nah, misal langsung saya tambahkan, tadi Faris misal datang ke yayasan, ini langsung saya pilih Faris. Nah, ada jamnya transaksi, misal donasi non-keuangan. Nah, langsung dipilih kategorinya, yaitu misal kategori makanan, jumlah 2, misal beras 2 sak. Nah, ini kalau ditambah langsung masuk ke detail transaksi donasi. Jadi langsung menampilkan di sini. Nah, bukti ini opsional, tapi bisa ditambahkan. Langsung coba saya tambahkan. Misal beras. Nah, sudah ya. Nah, tapi ini juga bisa donasi dalam satu waktu, yaitu donasi misal uang. Jadi donasi beras dan uang, misal uang 1 juta gitu. Keterangannya misal semoga berkah. Jadi bisa ditambahkan di sini. Jadi ada langsung gini. Jadi langsung saya simpan saja. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini bisa dilihat di detailnya sini. Nah, ini masuk ke sini. Selanjutnya, yaitu bisa diedit, dicetak, dan dihapus. Nah, ini ada buktinya. Langsung selanjutnya yaitu ada pemasukan transaksi donasi transfer. Nah, di pemasukan donasi transfer ini pengurus bisa mengecek, yaitu donasi yang sudah masuk melalui transfer yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi ini hamba Allah sukses tadi, transaksi terakhir jam 21.50, bisa dilihat detailnya. Nah, ini 100.000 benar. Nah, juga bisa dihapus datanya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemasukan non donasi. Apa itu pemasukan non donasi?
yaitu biasanya kan di yayasan ini ada bakti sosial, maksud saya ada jual baju bekas, ada jualan takjil, ada ya rata-rata jualan baju bekas gitu. Lah, uangnya itu dimasukkan ke dalam data pemasukan non donasi. Misal bisa nambah data saya. Nambah data misal nominal 2 juta, keterangan jual baju bekas di desa. Langsung saya simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Langsung di sini. Nah, data yang nominal ini langsung nanti masuk ke pemasukan hari ini. Jadi langsung totalnya nambah. Lalu ada juga fitur pengeluaran keuangan. Di fitur pengeluaran keuangan ini, jadi nanti misal ada santunan rutin tiap bulan, langsung ditambahkan pengeluarannya. Misal 1 juta. Misal ada keterangan keperluan buat beli bahan bangunan, lalu disimpan, dan datanya akan langsung di sini dan terdapat pengeluaran hari ini sampai dengan total pengeluaran. Juga bisa cetak laporan. Nah, ini laporannya. Cetaknya juga sama, bisa difilter lalu dicetak. Kalau mau mendownload, bisa langsung klik download ini. Selanjutnya yaitu ada fitur kategori. Kategori ini untuk menambahkan data kategori yang ada di halaman tambah donasi tunai tadi. Misal kategori alat masak misal. Nah, data kategorinya akan masuk di sini dan akan terpanggil di data pemasukan transaksi donasi tunai ini. Nah, selanjutnya yaitu pengurus juga bisa melihat laporan-laporan tadi, laporan seperti yang ada tadi. Nah, ini misal ada laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, jadi ini total laporan, bisa dicetak juga, misal langsung difilter. Nah, ini juga sama seperti tadi, bisa di-download. Ini laporan yang semuanya keseluruhan. Juga sama fiturnya, ada laporan pemasukan keuangan, laporan pemasukan keuangan, dan laporan pengeluaran keuangan. Seperti itu adalah aktor dari pengurus. Jadi yang berhubungan dengan keuangan bisa dilakukan oleh pengurus. Saya logout, sekarang saya pindah ke aktor admin. Nah, ini adalah saya telah login ke akun admin. Apa itu aktor admin itu? Admin itu yaitu yang aktor yang bisa mengelola seluruh aktivitas pada website. Jadi di admin ini bisa kan tadi ada halaman utama, yaitu halaman utama website. Jadi yang sifatnya kayak berita, anak didik, profil, tujuan, kegiatan itu bisa dilakukan di halaman admin sini. Nah, admin juga bisa menambahkan akun donatur dan akun pengurus. Akun donatur itu ya yang akun untuk berdonasi tadi, member itu. Nah, bisa ditambahkan seperti saya menambahkan yang Faris tadi. Lalu admin juga bisa menambahkan akun pengurus. Akun pengurus itu akun pengurus yang untuk mengelola keuangan tadi bisa ditambahkan. Nah, admin juga bisa melihat
pemasukan transaksi donasi tunai. Jadi di sini sifatnya admin itu yang untuk mengelola untuk keuangan itu hanya bisa melihat saja, memantau. Soalnya yang fungsi keuangan sudah dikerjakan oleh aktor pengurus tadi. Jadi di sini admin hanya bisa melihat saja, melihat pemasukan transaksi donasi tunai dan lain-lain. Melihat pemasukan transaksi donasi transfer dan lain-lain. Admin juga bisa mengontrol laporannya, laporan seperti tadi, laporan pemasukan keuangan dan laporan pemasukan non keuangan dan laporan pengeluaran keuangan. Jadi admin bisa mencetak. Jadi admin itu bisa semuanya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di pengurus admin juga bisa. Nah, ini adalah pengurus. Nah, pengurus ini yaitu yang data yang akan tampil di website utama, website yang untuk pengunjung. Misal saya tambahkan pengurus nama. Nah, data berhasil ditambahkan. Jadi nanti di website yang utama tadi, data pengurus akan langsung terupdate. Jadi sifatnya sudah dinamis. Nah, ini sudah tertambahkan data Misbahul Ulum ini. Nah, selanjutnya yaitu ada data jabatan. Data jabatan ini untuk memanggil data jabatan yang ada di pengurus tadi. Tadi kan memasukkan jabatan untuk menambahkan pengurus. Jadi ini untuk menambah dan mengedit data jabatan. Lalu ada juga memasukkan data anak didik. Nah, ini data anak didik. Misal, jadi saya tambahkan data anak didik, nanti akan langsung tampil di website. Misal saya tambahkan data saya. Nah, ini akan berhasil ditambahkan data anak didiknya. Nah, di sini data anak didik akan otomatis tertambah. Nah, jumlahnya sudah berubah, tadi 7, sekarang 8. Nah, ini sudah tertampilkan di sini. Jadi, seluruh aktivitas di website ini bersifat dinamis. Selanjutnya yaitu ada data berita kegiatan. Nah, berita kegiatan ini yaitu nanti yang mengelola seluruh berita kegiatan di sini. Berita kegiatan itu nanti akan ditambahkan dari berita yang terbaru gitu. Nah, misal saya tambahkan berita kegiatan. Santunan anak yatim rutin bayi Janati bulan Mei 2021. Saya deskripsi.
Nah, lalu saya pilih fotonya, misal saya simpan. Nanti akan otomatis data itu akan nambah ke berita. Nah, di sini juga sudah tambah, di sini nanti akan tambah. Nah, ini santunan anak yatim rutin Baiti Janati bulan Mei 2021. Nah, ini. Selanjutnya yaitu saya ke fitur profile. Nah, fitur profil ini apa? Fitur profil ini yaitu yang menambahkan data seperti sejarah, seperti kondisi, seperti foto, mitra berbagi, motivasi, kontak, dan lain-lain. Ini untuk saya menambahkan ya, berhubung tadi sudah ada, saya edit saja. Nah, saya edit. Nah, ini sudah ada. Misal saya edit jadi sejarah-sejarah kondisi itu mengelolanya nanti di sini. Misal ini saya tambah PT. Nah, saya tambahkan ya. Berarti nanti otomatis di profil ini akan mitra berbaginya akan tambah. Itu berlaku juga untuk semuanya, motivasi, lokasi, kontak, dan lain-lain. Saya simpan. Nah, data berhasil diedit. Jadi langsung saya, nah ini sudah masuk PT Masuk Makmur Bersama. Selanjutnya yaitu ada fitur tujuan, yaitu tujuan yayasan. Ya ini mengelola yang ada di halaman utama ini, yaitu halaman tujuan Yayasan Baiti Janati. Ada donasi, santunan rutin, bimbingan pendidikan, biaya pendidikan, pendanaan, dan lain-lain. Bisa nanti ditambahkan di sini. Lalu ada juga fitur kegiatan. Kegiatan itu nanti masuknya di sini, santunan rutin, bakti sosial, biaya pendidikan. Misal saya edit, di santunan rutin ini saya edit. Saya edit judulnya. Saya simpan. Nah, data berhasil diedit nanti. Di reload nanti data akan otomatis teredit. Nah, lalu ada juga fitur cara berdonasi di yayasan. Ini yang fitur untuk ada pertanyaan dan ada jawaban. Bisa ditambahkan. Saya coba tambahkan. Misal gini ya, ada pertanyaan apa itu Baiti Janati? Ya, jawabannya Baiti Janati adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang menaungi anak yatim, piatu, dan duafa. Coba saya simpan. Nah, akan data berhasil ditambahkan. Jadi nanti ada langsung update tambah. Nah, apa itu Baiti Janati? Baiti Janati adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang menaungi anak yatim, piatu, dan duafa. Itu adalah fitur-fitur dari semua aktor dari admin. Selanjutnya saya logout. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan dari website kami, yaitu website kami memiliki
4 aktor, yaitu admin, yang pertama, yang kedua yaitu pengurus, yang ketiga yaitu member, dan yang keempat adalah pengunjung. Jadi yang pertama, admin ini bisa mengelola seluruh aktivitas di yayasan. Nah, untuk pengurus bisa mengelola seluruh manajemen donasi dan keuangan di yayasan. Member itu untuk donasi transfer di yayasan, dan pengunjung itu untuk pengunjung yang mengunjungi website tanpa melakukan donasi. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.